Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dina Nurmaya, Irfan Maulana Wilayadi, Sahid Hidayat, dan saya Ridho Nurfadli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang warehouse atau gudang. Yang pertama, ada pengertian warehouse. Baik, gudang atau warehouse adalah tempat penyimpanan sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi proses operasi berikutnya, atau ke lokasi distribusi atau kepada konsumen akhir. Gudang dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan barang yang disimpan di gudang, sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Kemudian setelah pengertian gudang, ada fungsi gudang yang akan dijelaskan oleh Teh Dina. Baik, terima kasih Kang. Adapun tujuan utama dari warehouse adalah untuk memfasilitasi pergerakan barang melalui rantai pasokan ke konsumen akhir. Ada banyak teknik yang digunakan untuk mengurangi kebutuhan untuk mengadakan persediaan. Dalam konteks rantai pasok, warehouse memiliki fungsi sebagai yang pertama titik penyimpanan persediaan, yang kedua pusat konsolidasi, yang ketiga pusat cross dock, yang keempat pusat pemilihan, yang kelima fasilitas perakitan, yang keenam titik penerusan kiriman barang, dan yang terakhir ada pusat pengembalian barang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya kembali ke moderator. Kemudian ada jenis gudang yang akan dijelaskan oleh Kang Irfan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis gudang atau warehouse. Jenis warehouse dalam rantai pasokan sangat bervariasi, tergantung dari perannya dalam rantai pasokan. Menurut Ruston dalam Zaroni, yang pertama berdasarkan tahap dalam rantai pasokan. Dikenal warehouse untuk menyimpan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua berdasarkan geografis. Misalnya regional warehouse untuk melayani seluruh dunia atau beberapa negara. Yang ketiga berdasarkan jenis produk. Misalnya warehouse untuk menyimpan suku cadang, warehouse perakitan, makanan beku, atau makanan yang mudah rusak. Yang keempat berdasarkan fungsi. Misalnya warehouse untuk menyimpan persediaan, warehouse untuk sortasi. Yang kelima berdasarkan kepemilikan. Warehouse yang dikelola sendiri milik pengguna atau warehouse yang dikelola perusahaan penyedia jasa logistik. Yang keenam, berdasarkan penggunaan perusahaan. Misalnya warehouse khusus untuk satu perusahaan. Yang ketujuh, berdasarkan luas. Warehouse dengan luas mulai dari 100 meter persegi atau kurang dari warehouse dengan lebih dari 1000 meter persegi. 8. Berdasarkan tinggi. Mulai dari warehouse sekitar 3 meter hingga warehouse high bay. Yang kesembilan, berdasarkan alat yang digunakan. Dari warehouse yang mengoperasikan secara manual atau warehouse dengan operasi otomatis. Selanjutnya, ada jenis layout gudang yang akan yang dijelaskan oleh rekan saya, Kang Sahid. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan jenis-jenis layout gudang. Yang pertama ada dedicated storage atau fixed location, yang memiliki kelebihan setiap produk memiliki lokasi penyimpanan yang tetap. Kekurangan dari metode ini adalah utilisasi ruang rendah karena lokasi produk tidak dapat diubah-ubah atau digunakan oleh produk yang lain, walaupun lokasi tersebut kosong. Yang kedua ada randomized storage yang merupakan kebalikan dari metode dedicated
yang tidak mewajibkan lokasi yang tetap untuk suatu produk. Produk yang datang diletakkan di sembarang tempat yang terdekat dengan pintu masuk atau pintu keluar. Selanjutnya ada class-based dedicated storage merupakan gabungan dari kedua metode sebelumnya. Produk dibagi menjadi beberapa kelas sesuai tingkat pergerakannya. Jika pembagian kelas sama dengan produk, maka akan menjadi metode dedicated storage. Sebaliknya, jika hanya terdapat satu kelas saja, maka menjadi randomized storage. Yang terakhir ada shared storage. Untuk menerapkan metode ini sebelumnya harus mengetahui waktu kapan produk akan masuk dan kapan akan keluar, sehingga lokasi produk yang keluar dapat diisi oleh produk yang akan masuk. Pengalokasian lokasi yang kosong tetap memperhatikan tingkat kelas dari produk, seperti pada metode class-based storage. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami menjelaskan tentang gudang atau warehouse. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.